Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Madinah Al-Munawwarah adalah tujuan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah dari kota Mekah dan secara berangsur-angsur berubah menjadi pusat kekuasaan Islam dengan pemimpin pertama langsung oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Madinah juga tempat bagi 3 masjid tertua yang pernah dibangun, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain. Namun tidak hanya itu saja, tahukah Anda bahwa ada 5 bagian surga yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam kota Madinah hingga saat ini, dan Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut dengan begitu jelas. Apa sajakah 5 bagian surga tersebut? Berikut ulasannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Yang pertama, Wadi Buton. Wadi Buton merupakan salah satu lembah utama di Madinah yang bermula dari timur Kubah, menelusuri perkampungan Madinah hingga di barat Gunung Salak dekat Masjid Al-Fat. Kemudian terus hingga bertemu dengan Wadi Al-Aqiq di Gabah yang menjadi pertemuan muara sungai-sungai. Buton memiliki 3 nama. Di awal lembah dinamakan dengan Ummu Ashir, di tengah dinamakan Kurban, dan yang melewati Madinah disebut Abu Jidah. Dari Aisyah, sebuah riwayat yang marfu' dikatakan Buton berada di atas sungai-sungai dari surga. Yang kedua, Bukit Uhud. Begitu banyak bukit yang berada di bumi, tetapi yang paling istimewa dari semuanya adalah Jabal Uhud. Ya, bukit ini adalah salah satu tempat yang paling bersejarah dalam dunia Islam. Bukit ini pula yang dijanjikan kelak akan berada di dalam surga. Jabal Uhud berjarak 5 km di sebelah utara kota Madinah dengan ketinggian sekitar 1077 meter di atas permukaan laut. Bukit ini akan selalu diingat oleh umat Islam karena di lembah bukit ini pernah terjadi pertempuran dahsyat antara pejuang Islam dan kaum kafir Quraisy. Tepatnya pada tanggal 15 Syawal yang mengakibatkan 70 pejuang Islam mati syahid. Jika kita hendak melihat bukit yang terdapat di surga, maka ziarahlah ke Bukit Uhud. Nabi SAW bersabda, Bukit Uhud ialah salah satu dari bukit-bukit yang terdapat di surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, kurma ajwa. Ajwa merupakan salah satu jenis kurma yang berasal dari Madinah. Dikenal sebagai kurma Hijaz yang terbaik dari seluruh jenisnya. Bentuknya bagus, padat, dan agak keras, namun termasuk kurma yang paling lezat, harum, dan empuk. Rasulullah SAW bersabda, kurma ajwa itu berasal dari surga. Ia adalah obat dari racun. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa mengkonsumsi kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir. Yang keempat, Taman Raudhah. Raudhah adalah sebuah tempat yang berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Tepatnya berada di antara rumah yang kini menjadi makam Rasulullah SAW dengan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Luasnya kurang lebih 330 meter persegi. Seperti dikutip dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis pilihan yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, dalam hadis riwayat Abdullah bin Zaid Al-Mazini, Rasulullah SAW bersabda, tempat yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu di antara taman-taman surga. Raudhah adalah tempat yang paling mulia dan istimewa, sebab di sini sekitar 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah, dan juga tempat sholat para sahabat. Yang terakhir, kuburan Baqi'. Di dekat Masjid Nabawi ada sebuah pemakaman yang bernama Baqi'.
Yang membuat makam ini istimewa adalah setidaknya terdapat 10.000 sahabat dari total keseluruhan jumlah sahabat Nabi 124.000 orang. Di makam ini juga disemayamkan putra-putri kesayangan Rasulullah SAW, yakni Fatimah Az-Zahra, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Ibrahim. Selain itu, ada beberapa hadis disebutkan di hari akhir nanti orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar dan Umar, setelah itu barulah penghuni makam Baqi dan penghuni Mekah. Hadis dari Ummu Qais binti Mihsam, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ummu Qais, akan dibangkitkan dari pemakaman ini 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab." Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Apakah aku termasuk kelompok mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya." Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa dapat meninggal di Madinah, maka hendaklah dia meninggal di dalamnya, karena sesungguhnya saya memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal di dalamnya." Itulah beberapa bagian dari surga yang terdapat di kota Madinah Al-Munawwarah, tempat berhijrahnya Rasulullah SAW. Semoga kelak kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke tempat ini dan mendapatkan berkah yang Allah janjikan di dalamnya.